Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakati fid dharain, amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Fathul Mu'in, di mana pada saat ini kita akan mencoba mengkaji tentang yaitu bab pernikahan, karena hal ini juga sangat penting di dalam kehidupan bermasyarakat. Tentu kita sudah sangat familiar mendengar istilah nikah, tetapi mungkin barangkali mafhum dengan nikah, tetapi bagaimana sebenarnya nikah itu, baik secara bahasa maupun secara syar'an atau menurut syariat itu, menurut syara itu nikah itu apa. Itu mohon disimak, dikaji, ditelaah dari kitab Fathul Mu'in yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Babun nikahi, bab menjelaskan tentang nikah. Wa huwa, adapun nikah, lughatan menurut bahasa, yaitu adzamu wal ijtima'u. Adzamu yaitu menggabungkan, wal ijtima'u dan berkumpul. Ada istilahnya ijtima', ya, ada istilah ijma'. Betul berakar dari kata-kata ajma'ah atau jama'ah, ya. Tetapi ketika kalimat itu bertambah dan berkurang dari susunan kalimat itu, tentu nanti akan berpengaruh kepada makna. Jadi adzamu, seringkali kita juga mengenal adzamu itu domai, ya, biar Anda tahu bahwa secara bahasa dhammu itu adalah menggabungkan. Sedangkan wal ijtima' itu adalah berkumpul secara fisik, itu namanya ijtima'. Makanya ada istilah lailatul ijtima'. Jadi malam berkumpulnya secara fisik, ya. Lain dengan ijma'. Ijma' itu berkumpul tapi dalam pengertian adalah sepakat dalam pemikiran dan ide. Sangat berbeda, ya. Jadi berkumpulnya ide, kesamaan ide dan pendapat itu namanya ijma'. Sementara berkumpulnya badan secara fisik itu namanya ijtima'. Jadi lailatul ijtima' itu malam, yaitu berkumpulnya secara fisik, ya, ya, antara teman-teman anggota, baik itu Lailatul Ijtima' yang diadakan oleh Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu. Nah, ini kembali lagi kepada nikah. Jadi nikah menurut bahasa itu adalah adzamu wal ijtima'u, bukan ijma', bukan. Kalau ijma' itu adalah berkumpul atau sepakat dalam hal masalah berpikir atau ide. Sementara ijtima' itu berkumpul secara fisik. Wa minhu, dan itu diantaranya qauluhum, adapun ungkapan mereka orang Arab, ya. Artinya salah satu bukti bahwa secara lughah, secara bahasa, bahwa nikah itu sering juga digunakan oleh orang-orang Arab di dalam percakapan. Contoh tanakahat al-asjaru, tanakahat, ya,
Tanahahat telah berkumpul apa al-asjaru, yaitu pepohonan-pepohonan. Nah ini sering juga dipakai jadi kalimat berkumpul atau bergabung, ya, bergabungnya kayu satu dengan kayu yang lain yang berkumpul di situ, itu kadang-kadang ungkapan kata ini dipakai percakapannya oleh orang-orang Arab, sehingga clear lah secara bahasa bahwa nikah itu bisa diartikan secara bahasa adalah menggabungkan dan berkumpul. Idza tamayalat, yaitu ketika, apa itu ketika? Yaitu tamayalat, saling condong, saling miring, ya, saling miring apa asjar, wandoma, dan saling berdekatan atau saling bergabung apa ba'dua, sebagian pohon ila ba'din, kepada sebagian yang lain. Jadi yang dimaksudkan tanakahat al-asjaru itu yang menjadi seringkali dijadikan ungkapan oleh orang-orang Arab dulu di zaman dulu ini. Jadi istilah itu adalah tanakahat, telah terjadi, yaitu berkumpulnya, bertumpuknya, yaitu pohon-pohon. Ketika apa itu? Ketika pohon itu saling bermiringan dan berdekatan, sehingga wandoma, sehingga menjadi bergabung wandoma, ini namanya fi'il lazim ya, wandoma, dan akhirnya menjadi bergabung apa ba'dua, sebagian pohon ila ba'din, kepada sebagian yang lain. Itu kata nikah, ungkapan lafadz nikah secara bahasa itu maknanya seperti itu. Tentu di dalam memaknai, ya, atau memberikan sebuah definisi terhadap sebuah ungkapan, ya, definisi lughah itu tidak bisa dilepas, tidak bisa dilepaskan, karena asluhunya, ya, asal kata itu kan tentu berbasis kepada, yaitu bahasa kan, asal kata itu. Maka kita akan menengok wasyar'an, dan secara syariat, secara syara, apa yang namanya akad nikah itu, atau nikah itu apa? Akdun. Nah ini, yaitu akad, sebuah transaksi, ya, tadhammanu, yang mengandung apa? Akad, mengandung ibahat awat'in, yaitu bolehnya bersenggama. Bersenggama itu artinya ya berkumpul, ya, berkumpulnya seorang lelaki dan perempuan, bukan berkumpul biasa tapi berkumpul plus, ini maksudnya bersenggama itu. Dengan syarat apa itu? Bilaf diingkahin, dengan syarat menggunakan lafadz ingkah. Ingkah itu artinya menikahkan, au tazwid, atau mengawinkan. Nah ini sudah dong, ini sudah jelas. Artinya bahwa akad secara syara itu adalah sebuah transaksi atau akad yang mengandung atau memuat akan bolehnya persenggamaan antara seorang lelaki dan seorang perempuan. Dengan cara apa itu? Ya tentu dengan ada semacam kode pinnya, bilaf diingkah, dengan menggunakan lafadz ingkah, au taswid, atau menggunakan kata taswid, seperti angkah tuka wa zawwajtuka mahtubataka. Nah ini, ya, itu yang dimaksudkan. Ya kalau ditengok, kita juga akan menelisik secara kajian-kajian yang lain, model atau rule daripada definisi nikah ini. Kalau kita amati, kita perhatikan, ya, kita perhatikan betul ini dari model atau rule definisi ini. Definisi ini adalah model definisi yang menjelaskan tentang
hal-hal yang dilakukan di dalam pernikahan atau sebuah gambaran atau sifat, ya. Jadi pendekatan definisi di sini adalah pendekatan mendefinisikan secara, yaitu secara gambaran lah, mendefinisikan dengan cara menggambarkan. Akad, tentu di situ ada akad, ada sebuah perjanjian, ada sebuah transaksi, yang mana di sana itu transaksinya adalah dengan menggunakan lafadz ingkah. Makanya di dalam satu hadis itu wastahlaltum urujahunna bi kalimatillah, ya, menjadi halal farjinya seorang perempuan itu dengan kalimat Allah. Yang dimaksudkan kalimat Allah yaitu kalimat yang sudah disebutkan, sudah ditetapkan di dalam Al-Quran, diantaranya adalah kalimat ingkah dan taswid. Wawa adapun nikah, ya, wawa adapun nikah itu hakikatun, hakikat. Wawa adapun nikah hakikatun secara hakikoh, fil akdi, ada di dalam pengertian yaitu akad. Sementara majazun, sementara nikah itu juga merupakan lafadz majaz yang digunakan apa? Majaz fil wat'i, di dalam pengertian bersenggama, ala shahihi, menurut kaul yang sahih. Nah di sini karena ini bermadhab Syafi'i, tentu bahwa definisi nikah menurut Imam Syafi'i itu secara hakiki itu adalah akad. Sedangkan makna nikah yang diartikan senggama itu makna secara majazi. Nah dari definisi ini tentu akan berimplikasi kepada hukum-hukum yang lain. Ketika kalau kita mau agak membuka persoalan ini sedikit, ya, bahwa ketika nikah ini didefinisikan secara hakiki oleh Imam Syafi'i, bahwa nikah itu sejatinya maknanya itu adalah akad, sebuah transaksi, ya, sebuah akad atau transaksi atau perjanjian, ya. Kalau tidak ada perjanjian maka tidak bisa dinamakan nikah itu, kalau tidak ada akad. Ada orang hamil, dihamili oleh seseorang, contoh ini, ada orang hamil atau dihamili seseorang tidak melalui proses akad, maka tidak bisa disebut nikah. Karena yang namanya nikah itu makna sejatinya itu adalah akad. Sehingga umpamanya, ya, ini nanti akan menurunkan hukum-hukum yang berbeda. Satu misal, ketika nikah itu secara hakiki dimaknai yaitu al-waqu, maka nanti akan berimplikasi secara hukum. Kalau nggak salah ada, ya, kalau nggak salah itu ada perbedaan pemahaman atau takrif tentang definisi nikah ini secara hakiki. Kalau Imam Syafi'i jelas bahwa secara hakiki yang namanya nikah itu adalah akad. Jadi diawali dulu oleh akad, ya, diawali dulu oleh akad, sehingga akad ini nanti yang menentukan sah dan tidaknya terhadap anak yang, ya, anak yang dikandung oleh seseorang tadi. Nah ini nanti tentu akan berimplikasi hukum. Ketika Imam Syafi'i menyebutkan seperti ini, kok ada orang hamil tanpa akad, maka tidak disebut nikah itu, ya, tidak disebut nikah. Umpamanya karena tidak disebut nikah maka tidak ada iddahnya, itu tidak ada. Makanya ada orang hamil, tidak ada yang menikahi, tidak ada akad, maka ketika orang itu dalam posisi hamil pun dinikahi oleh seseorang boleh. Atau ketika sudah lahir nggak usah menunggu iddah apa-apa karena tidak terjadi akad. Dan ini perbedaannya, ya, tidak melahirkan adanya iddah, ya, tidak ada melahirkan semacam bahwa anak itu nanti pada akhirnya tidak punya wali, itu kan, tidak punya wali, jadi berimplikasi. Tapi ketika ada seorang ulama yang
mendefinisikan nikah itu secara hakiki diartikan sebagai makna wat'i, ya umpamanya. Nah, ketika ada seseorang menghamili tanpa akad umpamanya, ya tanpa akad, tapi tanpa akad tapi seorang laki itu telah menghamili seorang wanita, maka sekalipun tidak ada akad, bahwa anak yang dikandung oleh seorang wanita yang dikumpuli tadi itu nanti akan bisa menjadi nasab. Bisa seperti itu kan akhirnya kan. Bahayanya ketika bahwa yang namanya akad atau nikah secara hakiki itu kalau diartikan al-wat'u. Nah, oleh sebab itu Imam Syafi'i di dalam beberapa pendapatnya, satu misal ada persoalan, ada seorang hamil, ya dihamili oleh seorang lelaki, ini ya dihamili oleh orang tadi, lahirlah anak kemudian, maka bagaimana hukum anak itu? Bolehkah anak itu dinikahi oleh bapak biologisnya tadi? Maka kalau dilihat dari sini boleh itu, karena tidak ada pernikahan, karena pernikahan menurut Imam Syafi'i itu adalah al-aqdu, ya al-aqdu, sekalipun itu secara biologis anaknya, maka ketika umpamanya dinikahi oleh bapak biologisnya itu boleh, karena tidak ada yaitu transaksi akad. Ya ini persoalan, ya maka itu kita akan lanjutnya kembali. Sunnah disunatkan, ain nikahu maksudnya nikah disunatkan, litaikin bagi orang yang berkeinginan, ain muhtajin maksudnya orang yang orang yang sudah butuh lilwati untuk melakukan senggama. Dianjurkan, disunahkan atau dianjurkan nikah itu bagi orang yang tidak bisa ngempet lagi, ya tidak bisa ngempet, tidak bisa puasa, tidak bisa menahan atas gejolak, ya gejolak nafsunya ini loh, kalau dibiarkan itu nanti bisa melakukan perzinahan, maka dianjurkan, ya karena ini sudah darurat ini, ya jadi sunnah disunahkan apaan nikahu, nikah litaikin bagi orang yang menginginkan, maksudnya muhtajin, yaitu yang butuh lil wat'i untuk melakukan senggama, karena memang tidak bisa lagi, tidak bisa ditahan-tahan itu. Wa inistaghala, sekalipun seseorang itu yaitu sibuk bila ibadati dengan ibadahnya, sekalipun dia disibukkan oleh ibadah loh ya, ketika sudah yang namanya nafsunya itu meluap-luap, ya bara nafsunya itu sudah tidak bisa ditahan sekalipun dia ahli ibadah, maka tentu dianjurkan untuk menikah. Atau begini maknanya, wa ini istaghola, dan jika istaghola yaitu sibuk bil ibadati dengan ibadah. Oh ini semacam penjelasan ya, ditaikin ini penjelasan dari yaitu makna taik, orang yang ingin itu maksudnya orang yang butuh untuk melakukan wakti atau senggama, sekalipun seseorang itu sibuk dengan ibadahnya. Qadirin, tidak hanya sekedar ingin, ternyata ada tambahan ini, qadirin yang mampu, ala mu'natin untuk menanggung biaya, min mahrin berupa biaya mahar, wa kiswati faslin, dan menanggung yaitu biaya semusim tamkin. Semusim tamkin artinya apa yang dimaksudkan semusim tamkin itu? Artinya bahwa maksudnya adalah musim panas atau dingin di mana terjadi tamkin di musim tersebut. Arti tamkin itu adalah penyerahan jiwa raga istri kepada suaminya
untuk bersedia disetujui sebagai konsekuensi daripada akad nikah. Nah ini perlu diperhatikan ini. Wa nafaqati yaumihi, dan mempunyai kemampuan memberikan nafkah, yaitu sehari semalam di dalam tamkin itu tadi. Baru seperti ini bisalah seseorang itu dianjurkan untuk menikah. Kenapa lil akhbaris abitati? Karena adanya akhbar, karena adanya sebuah yaitu hadis yang menjadi ketetapan bisunani di dalam, ya karena adanya khobar itu kan ya hadis lah yang sudah menjadi ketetapan bisunani di dalam sunnah-sunnah atau di dalam kitab-kitab sunnah. Waqad auratu, dan saya katanya mu'alif ini, waqad auratu, dan aku telah menyampaikan, mendatangkan jumlatan, sejumlah minha, daripada yaitu sunan, daripada hadis-hadis tersebut, ya minha, daripada hadis, fi kitabi, di dalam kitabku yang bernama Ihkamu Ahkamin Nikahi, yaitu di dalam kitab yang namanya Ihkamu Ahkamin Nikah. Walima fihi, dan karena berdasarkan, ini wawunya atop kepada lil akhbar, jadi karena didasarkan atas hadis itu lil akhbari sabita yang sudah menjadi ketetapan di dalam kitab-kitab sunnah, dan juga karena nikah itu walima fihi, di dalam ma, walima, dan karena sesuatu fihi, di dalam ma itu maksudnya di dalam sesuatu, di dalam nikah itu, karena dengan menikah itu min hifdid dini, dalam rangka atau terdapat nilai untuk menjaga agama, wa qobaqoin nasali, dan dalam rangka untuk semacam mengekalkan, ya menengkalkan keturunan, atau untuk mempertahankan daripada keturunan. Jadi ini diantara aspek-aspek yang menjadi latar belakang seseorang dianjurkan untuk menikah. Pertama, karena memang ada ketetapan dari hadisnya Nabi, sebagaimana beliau katakan, aku jelaskan ini di dalam kitabku yang namanya Ihkamul Ahkamin Nikah, ya banyak sekali kan. Jadi an-nikahu sunnati wa man raghiba an sunnati falaisa minni, banyak kan diantaranya. Nah, itu hadis yang menjadi latar belakang sehingga seseorang itu disunahkan, dianjurkan ketika sudah memenuhi syarat itu untuk melaksanakan nikah. Di samping dengan nikah itu, biar seseorang tidak sampai terjebak di dalam perzinahan, ya tidak sampai melakukan perzinahan, karena begitu seseorang itu karena tidak menikah, ya dan kemudian terjebak di dalam perzinahan, bahwa seseorang itu membuktikan bahwa orang itu tidak bisa memelihara terhadap agama. Karena apa? Itu menyangkut masalah keturunan nanti, ya. Bahwa yang namanya zina itu termasuk perbuatan yang diharamkan, bahwa zina itu adalah sebuah perbuatan yang keji, bahwa zina ini adalah larangan Allah, dan semua itu dijelaskan di dalam Al-Quran, dan Al-Quran termasuk sumber agama kan. Maka ketika orang itu terjebak atau jatuh di dalam perzinahan, berarti orang itu tidak bisa memelihara agama. Nah, dengan pernikahan ini dalam rangka min hifdiddin, dalam rangka untuk menjaga agama, jangan sampai agama kita itu dinodai sendiri oleh kita. Ya, sumber agama itu Al-Quran dan hadis. Hadis Quran sudah menjelaskan akan keharaman orang berbuat zina. Tidak hanya itu, ternyata dalam rangka untuk memelihara keberlangsungan keturunan, biar jelas kenasaban seseorang itu, ketika orang melakukan hubungan di luar pernikahan, maka anaknya seganteng apapun, semuanya ganteng, atau anaknya orang berpangkat, atau kemudian anak ini menjadi orang hebat, sekalipun ini
nanti kelak anak ini menjadi orang hebat, orang keramat, tetapi proses bapak dan ibunya dulu tidak melalui proses pernikahan, maka dia dianggap tidak bernasab. Maka itu pernikahan itu adalah dalam rangka untuk menjaga terhadap berkelanjutan daripada keturunan. Wa ammat ta'iku, sementara adapun orang yang ingin al-ajizu, yang ajiz, yang tidak mampu, anil mu'ni, dari biaya. Jadi itu tadi itu orang itu yang dianjurkan pertama karena ingin, tapi tidak cukup ingin, banyak kalau ingin itu ya, tapi harus ditambahi inginnya itu. Orang yang berkeinginan nikah itu harus punya kemampuan, harus punya kemampuan. Lantas bagaimana kalau ada orang pengen nikah karena nggak kuat, tapi dia tidak punya kemampuan untuk membiayai pernikahan, nggak kuat beli mahar, diprediksikan juga tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya. Wong dia sendiri makan kesehariannya dia masih nebeng kok ya, makan kesehariannya itu loh masih nebeng, untuk menghidupi dirinya nggak mampu. Tapi yang namanya nafsu itu Masya Allah meluap-luap, kelebihan nafsu ini. Tapi dalam hal ekonomi sangat miskin, tidak mampu, hanya sekedar membiayai dirinya aja nggak mampu. Bagaimana itu kalau ada orang pengen kebelet untuk nikah, sementara secara pembiayaan dia tidak mampu, untuk sekedar beli beli mas kawin setengah gram nggak bisa, wong dia ngerokok aja minta-minta. Nah ini kajian fikihnya itu gimana? Wa amma ta'iku, adapun orang yang pengen nikah al-ajizu, tapi orang al-ajizu yang lemah, anil mu'ni, dari pembiayaan. Wal aula, ini mestinya bacaannya memang fal aula bukan fal ula. Fal aula, maka adapun yang paling sip, yang paling utama, lau bagi ta'ik al-ajiz, bagi orang yang punya keinginan, punya nafsu, punya syahwat yang besar tapi lemah secara ekonomi, yang paling utama lau baginya tarkuhu, adapun meninggalkannya, akan nikah. Walau maka adapun paling utama lau bagi taik tarkuhu, meninggalkan nikah. Wa kasru hajatihi, nah ini wa kasru, dan memangkas, saya artikan mengendalikan aja enak. Wa kasru hajati, dan mengendalikan keinginan sahabatnya, harus itu dilakukan itu, karena nanti berbahaya. Justru dengan pernikahan yang tidak memenuhi syarat di antara kemampuan secara ekonomi itu, kalau tidak dipersiapkan nanti hanya sekedar nikah, selesai nikah 1 hari 2 hari bisa, 5 hari 1 bulan sudah buyar. Padahal tujuan pernikahan itu adalah membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ketika dikira dia tidak mampu, diprediksi seseorang itu tidak mampu, maka apa yang patut dan layak untuk dilakukan, yang cocok, terutama ya tidak hanya orang muda, termasuk yang tua-tua itu loh, punya sahabat gede tapi lemah secara ekonomi, banyak itu. Maka yang paling bagus, yang perlu diantisipasi dan dilakukan adalah tarkuhu, jangan menjalankannya ya. Wa kasru hajati, dan mengendalikan atau memangkas keinginan syahwatnya, keinginan menikah, dengan cara apa itu? Yaitu bisaumi. Ini namanya ba harfu jarin, at-ta'alluq ya, ta'alluq dengan kalimat hajah. Jadi harus mampu mengendalikan nafsu itu bisaumi, dengan cara berpuasa. Bagaimana di dalam hadis ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati fa alaihi bisawm. Ini jadi ketika seseorang itu tidak mampu ya, karena tidak mampu secara biaya, ini dalam pengertian tidak mampu secara biaya, ini jelas dia mampu secara syahwat tapi tidak mampu secara
tidak mampu secara pembiayaan, maka dianjurkan bisaum dengan puasa. Nah, puasa ini insya Allah menurut kajian para ulama ini adalah satu satu cara yang paling tepat dalam rangka untuk mengantisipasi daripada meluap-luapnya daripada kemaksiatan, meluap-luapnya daripada syahwat. Sementara wakuriha dan dimekruhkan diajizin bagi orang yang lemah anil mu'ni dari biaya wairi taikin yang tidak punya keinginan. Itu jelas tadi ya, bagi orang yang meluap-luap nafsunya tapi dia lemah dari yaitu dari lemah dari ekonomi, maka cara yang terbaik adalah dia harus puasa. Bagaimana mungkin akan dilaksanakan dan dilanjutkan bahwa yang namanya berkeluarga, menikah itu berefek tanggung jawab ekonomi diantaranya itu, dan ekonomi juga salah satu faktor yang mendorong akan lahirnya daripada keluarga yang bahagia. Tentu kalau terjadi seperti itu belum punya kemampuan, maka diharapkan dianjurkan untuk puasa dulu. Lah bagaimana wakuria dan dimekruhkan li'ajizin bagi orang yang lemah dari biayanya dan dia tidak punya keinginan, dalam pengertian bahwa nafsunya masih bisa dikendalikan, nafsunya tidak sampai menyala-nyala, tidak membahayakan lah. Ketika dia lemah secara ekonomi, nafsu juga tidak membahayakan, maka ketika dia melaksanakan pernikahan maka hukumnya makruh. Jelas sudah. Wajibu dan wajib bin nadri dengan nadar haitsu nudiba, yaitu ketika sudah disunahkan. Wajibu dan wajib siapa seseorang ya, seseorang wajib, yaitu apa, nikah maksudnya bin nadri karena sebab nadar. Satu misal ada seorang siswa, aku kalau sudah selesai tamat SMA aku nadar nanti kalau aku lulus ini aku harus kawin. Nah, sementara dia secara ekonomi belum punya kemampuan untuk melaksanakan atau membangun keluarga. Itu bagaimana? Apakah mendahulukan nadarnya tadi ya, dalam kondisi dia masih belum disunahkan gara-gara tidak punya kemampuan secara ekonomi, maka di sini wajibnya nazar itu dilaksanakan ketika dia sudah sampai apa itu, sampai masuk kepada taraf hukum dianjurkan atau disunahkan. Bagaimana? Atau syaratnya bagaimana? Yaitu bahwa dia adalah at-ta'iq al-qadir, orang yang punya keinginan menikah, butuh banget untuk menikah, dan dia punya kemampuan secara finansial. Itu namanya ketika sudah disunahkan, baru boleh melaksanakan nadarnya. Selama belum, sekalipun itu nadar dan dia lulus selesai sekolahnya, selama belum punya kemampuan, belum datang namanya hukum sunnah itu, maka tidak bisa dilaksanakan. Wa sunnah, dan dianjurkan, disunahkanlah sebelum seseorang menikah itu dianjurkan apa? Nadru kullin, memandang pada masing-masing siapa itu? Minaz zaujaini, dari pasangan keduanya, lelaki dan perempuan tadi. Bolehnya memandang itu ba'dal azmi, setelah mantap alam nikahi, untuk melaksanakan nikah, wa qoblal khitbati, dan dilakukan sebelum dikhitbah. Kalau tidak dilihat itu kan nanti bahaya ya, tidak dikhitbah lebih dulu, ternyata dilamar nggak cocok ya, nggak cocok, ini kan lebih bahaya. Nah, makanya bolehnya melihat itu pertama harus
sudah punya kemantapan untuk menikahi seorang perempuan tadi. Ya kalau hanya main-main ya jangan, tidak boleh nih, karena syarat melihat dari masing-masing itu setelah ada azm, ada kebulatan tekad untuk menikah, dan itu dilaksanakan sebelum dikhitbah. Bahaya kalau setelah khitbah baru melihat, nanti jangan-jangan itu bisa buyar itu. Ya maka dilihat lebih dulu, dianjurkan, boleh itu hukumnya, dianjurkan melihat masing-masing lelaki dan perempuan, tapi syaratnya ini badal azmi, setelah mantap untuk melaksanakan nikah dan dilakukan sebelum khitbah. Kepada siapa itu al-akhara? Kepada orang lain, maksudnya kepada perempuan lain. Melihatnya ghairu auratin, ini ada batasnya, yang bukan auratnya. Yang bukan auratnya itu apa? Muqarraratin, yang telah ditetapkan fi syurutis sholati, di dalam syarat-syarat sholat. Ya kalau bukan auratnya ya tidak boleh kan ya. Ya kalau auratnya nggak boleh ya, tidak boleh dilihat itu. Jadi selain aurat yang telah ditetapkan di dalam syarat-syarat sholat. Apa syarat-syarat sholat itu? Ya semua tertutup kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi melihat boleh itu seperti bolehnya seseorang membuka di dalam sholat, hanya boleh melihat wajah dan boleh melihat telapak tangan. Kenapa kok yang mewakili kok telapak tangan dan wajah ya? Dan nanti ada penjelasan insyaallah di bawah. Itu boleh, jangan sampai aneh-aneh pengen melihat betisnya, apalagi melihat pahanya, apalagi pengen melihat pusarnya, nggak boleh itu. Jadi batasannya hanya bolehnya itu sebagaimana telah ditetapkan di dalam syarat-syarat sholat. Itu boleh, bolehnya pun, dianjurkannya melihat itu pun harus ada kemantapan. Setelah terjadi kemantapan untuk menikah, cocok lah, dan dilakukan sebelum khitbah. Bayang dulu maka melihat siapa si lelaki. Bolehnya melihat siapa lelaki tadi minal khurati, terhadap perempuan yang merdeka, artinya bukan budak. Batasannya mana yang dilihat? Sebagaimana yang dibolehkan dibuka di saat sholat. Apa itu? Wajah, akan wajahnya huro, wanita merdeka tadi. Jadi hanya boleh melihat wajahnya. Apa? Kenapa alasannya? Liya'rifa, dengan melihat wajah itu mewakili agar supaya liya'rifa, akan bisa melihat jamalaha, akan kecantikannya. Oh ternyata cocok, ini cantik, makanya jangan ditutup, jangan pakai cadar. Kalau ada orang lamar itu jangan dicadari bu, putrinya dibuka. Di situ nanti dengan cara dilihat, diperhatikan, dinilai itu agak berusaha dalam rangka bahwa nanti itu pernikahannya tidak seperti membeli kucing dalam karung, nanti akan terjadi kebahagiaan karena sudah sesuai dengan keinginannya. Jadi supaya seperti itu, jadi diperlihatkan wajah boleh itu karena di sanalah lelaki itu biasanya tertarik. Wa kaffaiha, dan kedua telapak tangannya boleh itu. Loh, kenapa? Yang bagian mana telapak tangan? Dohron wabatnan, baik yang luar, telapak tangan yang luar ini maupun yang dalam, bolak-balik boleh dilihat itu. Kenapa kok wajah dan tangan itu? Kalau wajah sudah jelas ya, karena ingin melihat kecantikan. Kalau tangan, kedua telapak tangan, apa? Kedua telapak tangan luar dalam itu sebagai wakil liya'rifa, agar supaya bisa melihat si pelamar laki-laki tadi, laki-laki yang melamar tadi, agar bisa melihat khusubata badaniha, akan kemulusan badannya. Jadi nggak perlu dibongkar-bongkar. Kalau hanya sekedar pengen tahu mulus, ya oh ini tangannya mulus banget, berarti di dalamnya juga mulus. Oh tangannya mempu-mempu, oh berarti di dalamnya juga kasur ini, empuk ini. Cukup dilihat dari telapak tangan. Ya, cukup dilihat dengan cara itu. Nah, itu yang diperbolehkan melihat. Jangan sampai melihat sampai yang bukan, yang selain auratnya. Pengen lihat betisnya, pengen lihat pahanya, nggak boleh tuh. Nggak bolehnya
melihat hanya sebatas itu, yaitu wajah dan kedua telapak tangan luar dalam. Wa mimman biharikun, dan boleh juga melihat ya bagi seorang lelaki tadi, wa mimman, dan kepada seseorang biha dengan mar'ah rikun adapun yaitu budak. Umpamanya kamu mau nikahi budak, kamu mau khitbah, maka kamu boleh melihat. Batasannya melihat itu sampai kemana? Ma ada baina surati warubati, selain antara yaitu pusar dan lutut. Selain itu nggak boleh. Ya. Jadi ma ada baina surah warubah. Jadi betis boleh, tumit boleh. Pokoknya jangan sampai yaitu melihat pusar dan yaitu lutut. Ya. Itu ketika yang kamu lamar itu adalah seorang budak. Wa uma, adapun keduanya, kedua orang merdeka dan budak itu yang duroni boleh melihatnya minhu kepada laki-laki, dzalika akan hal itu pula. Ya, bagi laki-laki yang merdeka sampai juga hanya melihat wajah dan tangannya. Bagi lelaki yang budak sampai boleh melihat selain daripada apa? Pusar dan lutut. Itu batasan-batasan yang diatur di dalam hukum. Wala buddha, maka tidak boleh, tidak artinya wajib, fi hilin nadri, di dalam bolehnya melihat. Ya, diharuskan mengenai bolehnya melihat itu bagaimana itu? Ketika kapan itu? Ketika mintayak kuning huluya, yaitu ketika sudah adanya keyakinan tentang kosongnya si perempuan tadi. Jadi sampean boleh melihat itu ketika dipastikan perempuan itu kosong, artinya tidak terikat min nikahin, dari sebuah pernikahan, bukan suami orang, bukan tunangan orang, wa iddatin, dan lepas sudah dari iddah seseorang, baik iddah mati maupun daripada iddah meninggal atau iddah karena talak. Itu dipastikan. Jadi bolehnya juga bersyarat masih ya. Boleh melihat itu ketika yakin bahwa perempuan yang Anda mau lihat itu adalah orang yang tidak terikat dan sudah lepas iddah. Wa allayaghliba, dan tidak pula dominan. Ya, ala dhannihi, atas dugaannya seorang laki-laki itu, annahu, sesungguhnya laki-laki la yujabu, tidak diterima. Artinya apa? Tidak ada dugaan kuat bahwa dirinya itu tidak akan diterima. Artinya harus yakin bahwa perempuan yang akan dilamar itu nanti menerima. Makanya ini butuh memperhatikan betul, harus kenal mestinya, baik melalui seseorang sebagai mak comblangnya atau dia sendiri. Jangan setiap orang yang kamu lihat, oh itu nggak ada suaminya, sudah meninggal, oh itu tidak punya tunangan, kamu tidak kenal, nggak apa, kemudian kamu ngelamar, ditolak itu nanti. Jangan seperti itu. Atau itu sudah iddahnya selesai, terus kamu kemudian langsung melamar, jangan. Atau melihat, jangan. Harus ada dugaan kuat. Tidak ada dugaan kuat bahwa kamu itu tidak diterima. Ya, harus punya dugaan kuat. Kalau mau mukhalafahnya, kamu harus yakin bahwa kamu itu nanti diterima, baru boleh melihat. Enggak level kok, umpamanya cantik, anaknya orang kaya, kamu enggak punya kelebihan sama sekali loh, terus kamu alasannya pengen ngelihat itu karena aku pengen nikah, iya berarti sepia kan itu enggak boleh seperti itu. Wanudiba, nah ini tadi melihat secara langsung itu ya, dilakukan oleh lelaki yang mau memang melamar, itu berarti lelaki berani. Bagaimana dengan keadaan lelaki yang tidak berani? Karena ada juga lelaki yang nggak berani kan, atau kesulitan, kenal tapi kesulitan, mungkin ada di kepulauan yang berbeda. Maka itu wanudiba, dan disunahkan, dianjurkan, liman, bagi orang layat ayasaro, yang tidak mudah, siapa man lahu, bagi man apa, an-nadru, melihat. Sementara bagi lelaki yang memang tidak mudah melihat,
karena memang ketat bapaknya umpamanya, tidak boleh, tapi sudah kenal. Atau lelaki itu sendiri yang malu untuk melihat karena memang terlalu tinggi kemaluannya itu, ya akhirnya menggunakanlah, boleh melihat ayyursila dengan cara mengirim seseorang nahwa mro'atin, semisal seorang perempuan, menyuruh seorang perempuan, entah itu bebeknya, Mbak Yunya, adiknya atau temannya, coba lihatkan itu gimana itu sifat-sifatnya, lita ta'ammalah, agar bisa memberikan gambaran hak akan perempuan, lita ta'ammalah, agar supaya bisa memberikan gambaran siapa perempuan yang disuruh tadi, hak akan perempuan yang mau dilamar, watasifah, dan bisa memberikan sifat penjelasan sifat-sifat siapa perempuan yang disuruh tadi, hak akan perempuan yang akan dilamar, bisa menjelaskan oh begini, dan itu harus clear, dan itu harus terbuka, tidak boleh ditutup-tutupi kelebihan apa, kekurangannya apa, seperti itu. Ini bukan pilihan presiden atau pilihan gubernur atau bupati atau kepala desa yang banyak ditutup-tutupi kekurangannya, karena itu ibadah ini. Lalu kepada sila laki-laki, jadi perempuan yang disuruh itu harus betul-betul bisa menggambarkan, menjelaskan secara detail kelebihan dan kekurangannya. Nah ini penting itu ya. Jadi ada dua teori, bisa dilakukan sendiri atau kedua bisa menyuruh seorang perempuan. Wa kharaja, dan tidak termasuk, wa kharaja, dan tidak termasuk bin nadhari, dalam pengertian memandang. Apa almasu? Memegang itu tidak bisa dikategorikan. Jadi kalau memang memandang ya sudah, tidak perlu memegang, nggak ada itu memegang. Jadi mengecualikan dari memandang itu adalah apa? Memegang. Wah ini sampean bilang tadi, aku pengen halus apa enggak? Nggak cukup kayaknya aku hanya melihat tangannya itu. Cukup. Itu nafsumu itu yang bilang itu, cukup, karena ini sudah istiqro para ulama, ya sudah cukup. Jadi tidak usah aneh-aneh, karena ini termasuk pengecualian, tidak termasuk di dalam melihat itu adalah dengan cara memegang, tidak masuk. Ketika lebih-lebih itlah hajata ilai, tidak punya kepentingan ilai kepadanya. Walaupun yang diperintahkan juga nggak boleh tadi, perempuan yang disuruh tadi tidak usah megang-megang. Umumnya kalau ada benjolan ya, di bawah putingnya ini apa, itu nggak perlu, itu sudah. Tapi kalau sekiranya ini jadi masalah, nggak apa-apa kamu pegang, kok ada benjolan selain puting itu yang dimiliki oleh perempuan, kok ada benjolan kamu pegang. Yang megang bukan lelaki tadi, tetapi perempuan yang disuruh tadi, yang diperintahkan untuk melihat, boleh itu. Dalam hukum yang lain, ini andaikan seorang dokter, itu begitu juga. Ketika seorang dokter harus mendiagnosa daripada pasien perempuan, ketika tidak butuh dipegang, nggak perlu dipegang, cukup dengan cara melihat. Jangan aneh-aneh juga, ini haram hukumnya. Kecuali kalau memang diagnosanya itu tidak cukup dengan cara melihat, maka boleh dipegang pasien itu. Sama dengan ketika engkau sedang ingin melamar seseorang, ingin mengetahui tentang sifat-sifat gambaran seorang wanita, sebelum Anda menentukan untuk menghibah, kemudian Anda melihat dengan cara seperti itu, kalau memang dibutuhkan memegang boleh, dan itu penting menentukan, silahkan. Tapi kalau sudah tidak penting, nggak perlu juga, tidak signifikan bahasanya, maka tidak perlu, menjadi haram itu hukumnya. Nah ini pentingnya tata cara secara fikih yang harus dilakukan oleh orang yang mau menikah. Jadi kapan hukumnya menikah itu makruh, kapan tidak boleh, kapan sunnah, dan bagaimana tahapan-tahapan sebelum menikah, termasuk melihat, menghitbah, dan batasan-batasannya. Mudah-mudahan kajian ini bisa memberikan kemanfaatan, dan insya Allah nanti akan kita teruskan tentang muhimmah. Muhimmah itu hal penting, seperti yahrumu ala rojuli walau syaikhan himmah ini. Insya Allah kita akan lanjutkan menjadi ilmu yang manfaat. Wa akhiran
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.